Kelima ya Baskara FM, The New Hits Power. Emang namanya pasangan nih ya, antara doi dan kita semua tuh bisa dibilang gitu ya complicated. Karena kadang kalau udah marah-marahan tuh saling nyalahin ya gak sih. Dan kalau misal udah saling nyalahin kayak gitu, pasti kita bertanya-tanya sebenarnya di mana sih salahnya. Nah di sini nih ngomongin masalah di mana salahnya. Di sini ada Kak Asrilia yang baru aja launching lagu. Yang ini lagu sebenarnya cintanya tulus gitu ya, tapi harusnya gitu, tapi kan kebanyakan kan pasangan itu kan merasa kurang aja dan tidak ada komunikasi. Salahnya itu di situ. Oke, jadi karena di kurangnya komunikasi akhirnya sukanya miskom gitu ya. Betul. Jadinya ada orang ketiga. Betul, akhirnya orang ketiga jadi perantaranya buat mungkin pelampiasan kali ya Kak ya. Iya itu kalau udah kayak gitu tuh bukan pelampiasan aja sih, itu karena nafsu sih kayaknya. Oh my god, ya sih benar juga sih. Karena orang selingkuh tuh bisa dibilang nggak mungkin buat pelampiasan aja, tapi nafsu yang kurang menjaga mata mungkin kali ya Kak ya. Imannya kurang kuat ya Be. Kurang kuat kayaknya. Nggak laki nggak perempuan sama, ini general sih sebenarnya. Benar. Tinggal diganti aja kalau laki-laki nyanyi di mana salahnya aku sebagai lelaki gitu kan. Sekarang kan dibalik. Kalau cewek di mana aku dipancingnya. Dipancingnya karena kan fun fact cewek tuh nggak mungkin kalau nggak digoda nggak sih Kak? Betul. Dan semuanya itu semuanya sama. Laki-laki juga kalau nggak digoda cewek juga nggak akan ini. Bener. Terus perempuan juga kalau nggak digoda juga nggak akan ini. Fanbacknya aja sih. Betul, setuju banget sama statement kayak gini. Nah sebelum kita ngomongin masalah lagunya lebih dalam nih Kak ya, sebenarnya Kiki tuh pengen tahu asal usul kayak sejarahnya Kakak. Dunia goib. Dunia goib. Sejarahnya Kakak tuh pengen banget jadi solois nih Kak. Kenapa? Karena kan banyak band atau girl band. Kenapa harus solois gitu? Suka aja. Karena kan aku kan belum tentu bisa sama dengan isi kepala kita masing-masing tuh kan belum tentu sama. Nggak pernah sama. Semua tuh beda. Nah aku di saat itu pernah merasakan kalau keluarga aja kita bisa beda kepala, beda pikiran kan. Nah bagaimana dengan orang lain gitu kan. Makanya aku memilih sendiri solois ya karena memang aku lebih nyaman. Menyuarakan isi hatiku juga lebih nyaman, menyuarakan karyaku juga lebih nyaman. Berarti gitu. Udah di total udah berapa tahun Kak udah berkecimpung dalam dunia musik ini? Kalau di total udah lama banget ya. Iya benar sih. Udah lama banget karena ya aku tua banget sih ya. Nanti kalau ngomongin itu udah lama banget udah karena kesepil tuanya ya Kak ya. Tua banget kan ya nanti ke ini tapi udah lama banget. Tapi emang meskipun udah lama ya Kak, tapi fun fact-nya Kakak masih kayak anak Gen Z gitu. Masa sih? Iya serius. Kiki Masya Allah. Serius lah aku. Aku kira kita 11-12 sih. Oke, kalau misalnya dari genrenya sendiri Kakak lebih seneng pakai genre apa di lagu-lagu Kakaknya? Kalau yang pas di album maupun di single-single pop ya. Nah tapi kali ini benar-benar Kamga mengeluarkan suaraku yang agak sedikit rock. Jadi husky-nya suara serak beceknya itu ada gitu ya. Atau nggak mungkin kepikiran buat banting setir Kak ke jazz gitu atau ke ballad, ke dangdut aja sekalian. Ya mungkin bisa jadi gitu kan, collab gitu sama Happy Asmara. Koplo kan gitu ya. Gitu. Aku seneng semua lagu sayang karena secara aku dulu kan dari panggung tuh panggung gitu kan. Nah, jadi benar-benar aku tuh yang merasa aku pengen menjadi sosok yang entertainer sejati. Yang bisa apa aja, semua lagu aku suka, aku cinta semua lagu. Di saat itu lagu itu mengena di hatiku ya aku suka, walaupun itu dangdut atau apa ya aku akan nyanyiin, nggak masalah. Tapi kan kalau untuk album maupun single emang khusus emang untuk pop gitu. Berarti spesialisnya pop gitu ya. Tapi tantangan terbesar nih Kak, genre apa yang buat Kakak ya aduh harus genre ini banget nih gitu? Apa ya sekarang yang lagi ini tertantang gitu kayak aduh bisa nggak ya gitu ya mungkin bisa dibilang kayak mau hopeless gitu. Enggak sih, nggak ada ya, nggak ada. Semuanya berani gitu ya. Berani karena kan karena prinsip hidupku ya kita harus punya jiwa sebagai entertainer sejati. Lu ditantang nyanyi apapun ya kamu harus bisa. Walaupun lu nggak bisa ya bisa-bisain aja gitu loh. Kan tanya aja ke yang menantang gitu loh. Gimana cara nyanyinya dong, please ajarin gitu. Jangan malu untuk bertanya daripada kita salah di jalan gitu. Berarti kalau misalnya kolaborasi ini sama penyanyi yang bisa dibilang jazz atau dangdut sekalian, berarti Kakak berani ya? Oke aja. Kalau dangdut aku harus goyang. Iya betul. Goyang. Harus ada ini Kak, goyang yang khas. Biar kayak Kak Inul. Nah kalau misalnya kita bahas lagi ke lagunya nih Kak ya. Ini kan lagunya kan tadi udah spill tentang sebuah perselingkuhan gitu ya.
Enggak juga sih ya. Kesetiaan. Ya toxic relationship. Toxic relationship. Ini dapat inspirasinya dari mana nih Kak? Apakah bisa dibilang true story gitu? Ada true story-nya, ada juga dari cerita-cerita yang sekarang. Kiki pasti gak masalah, pasti denger gitu kan. Banyak banget sekarang perselingkuhan, nggak laki-laki, nggak perempuan gitu kan. Di situ dari aku cerita-cerita gitu. Tapi terkadang aku denger, aku lihat gini, habis up di sosmed terus tiba-tiba dia balik. Karena dia mungkin ngerasa nyesel kali ya Kak. Makanya lebih baik nggak di up di sosmed ya. Kita mending jadi motivator aja gitu loh. Di saat kita misalnya lagi down banget nih, ya kita jadi motivator aja, menyemangati diri sendiri kan. Gitu loh. Jadi kayak self quote gitu untuk jadi menguatkan diri sendiri gitu kan. Tapi banyak orang yang nerima juga gitu loh. Oh, quote-nya bagus banget. Oh, motivator banget ya nih ya. Motivasi banget untuk kita yang lagi down di fase ini gitu loh. Ya itu aku salah satu yang prinsip hidup aku. Jangan pernah menunjukkan kalau kita lagi sedih di sosmed. Ya tunjukin aja kalau kita lagi happy, enjoy. Tapi soalnya kalau kita lagi pas putus sama pasangan kita, kita sedih malah seneng, dia ketawa-tawa tepuk tangan. Ya mending kita kalau jadi motivator kan kelihatan sedih juga. Tapi kan kayak self quote gitu kan, untuk semuanya, jadi motivator untuk semuanya gitu. Woman supporting woman gitu. Kalau misalnya dilihat dari liriknya nih Kak, sebenarnya yang buat lagu ini siapa? Sebenarnya liriknya di Vargar pertama itu aku. Terus yang refnya yang pertama itu aku. Yang lainnya Kamga sama Chef, istrinya. Berarti emang ini kolaborasi ya? Collab sama. Aku padahal udah gak mau loh dimasukin. Gak usah, ngapain sih nama Mami dimasukin gitu kan. Enggak kan, Mami juga nulis kata gitu. Harus dimasukin kalau Mami juga liriknya ada di situ kata itu. Wow, luar biasa banget ya SBY Buddha. Berarti bisa dibilang terinspirasi dari true story. Terus juga inspirasi-inspirasi dari luar. Dan lihat fakta-fakta yang ada, relate banget sekarang gitu loh. Jadi bisa dibilang lagu ini tuh biar memotivasi orang yang mungkin bisa di fase itu ya Kak ya. Benar, banyak banget. Karena kan banyak juga wanita-wanita, karena mereka tidak ada wadah untuk berbicara, akhirnya wadahnya sosmed. Padahal salah nih. Kalau wadahnya adalah the shelter woman gitu kan, kayak istilahnya ada tempat wadah untuk shelter woman gitu, woman shelter gitu, yang untuk dia curhat. Kan dia nggak perlu ngasih tahu, karena bukan apa-apa. Aku ini cuma mau ngingetin aja ke teman-teman semua yang mungkin ada anak gitu misalnya ya, tiba-tiba ada masalah sama suaminya, terus dia mengupload semua gitu macam-macam. Itu akan jadi jejak digital nggak sih? Benar. Dan itu kan kasihan anaknya. Itu juga aib juga. Mengumbar aib. Dan di sekolah anaknya dibully kan bisa jadi kan. Nah itu dari situ kita harus mikir panjang banget untuk meluapkan perasaan kita tuh gitu loh. Jadi mending datang mungkin cari di Google woman shelter tuh di mana sih gitu, tempat woman shelter yang bisa kita curhat, kita kayak gimana gitu loh. Dari situ kan kita punya psikolog, punya psikiater gitu untuk berbicara dan bisa memotivasi kita. Kita harus kemana? Jangan pernah bertahan karena sesuatu keterpaksaan. Harusnya gimana tuh Kak? Ya kalau emang sudah tidak ada cinta, tidak ada kesetiaan, sudah tidak ada kepercayaan satu sama lain, what for? Dipertahankan. Pergi jalannya. Ya pergilah. Wow. Dan itu tidak istilahnya lu cari kebebasan kamu. Kalau kamu mengekang diri kamu dengan sendiri bertahan, ya sama aja kamu kayak memenjarakan diri kamu sendiri gitu, menyiksa diri kamu sendiri. Betul banget. Tapi kan misalnya nih orang nih, ini kan masih relate sama salahnya aku di mana gitu kan, sesuai dengan lagu. Nah orang tuh kadang susah nih untuk ninggalin karena emang bisa dibilang terikat gitu kan, terikat dari keluarganya atau mungkin finansialnya, sedangkan dia tidak bisa berlari secara kencang yang bisa dibilang ini hubungan udah hambar. Nah kayak gitu gimana nih solusi dari kakak? Kalau aku orangnya itu gini loh, Allah itu memberikan kita tangan, kaki, mata, mulut, telinga tuh kalau misalnya masih normal semua ya, kita manfaatin itu dengan baik. Ya kita pernah jadi seorang ibu misalnya, seorang perempuan, bisa apa sih? Di sekolah kita dulu sukanya apa? Jangan pernah tinggalkan talent kamu. Benar. Lanjutin terus. Saat kamu menikah pun kamu harus terusin talent kamu itu. Ya bisa masak, kita bisa jualan online. Betul. Yang sekarang yang lebih
murah lah istilahnya, nggak pakai modal apapun selain kan nanti kita kasih pajak ke pemerintah kan. Benar. Nah itu online bisa. Kenapa kita nggak manfaatin itu? Jadi jangan pernah takut untuk hidup sendiri, karena kita mati pun sendiri. Benar juga. Jadi jangan pernah takut kehilangan orang itu, jangan pernah takut kehilangan manusia. Oke. Di saat lu baik, lu jangan minta timbal balik kebaikan kepada manusia, karena lebih baik kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena 100% cintanya Allah tuh nggak pernah hilang untuk kita. Oke. Jadi cinta sama orang 30% aja. Betul. Jangan pernah mencintai orang 50%. 50% aja bisa menyakitkan loh. Benar. Karena tapi kalau 30% kita itu agak sedikit gini. Ah, udahlah. Cuma gitu doang. Gitu. Coba akhirnya kayak gitu doang. Mungkin tiba waktunya kalau udah punya anak tuh pasti baru masih mikir gini. Iya anak gue gini, tapi ajak ngobrol anak. Mereka mentalnya terganggu nggak? Nah kadang kan di sini kan orang tua kan agak ini nggak aware. Betul. Nggak aware kalau mentalnya anak kita nggak ngerti ya. Tiba-tiba mereka sudah traumatik ngeliat bapak ibunya berantem atau apa. Nah itu namanya toxic relationship yang emang harus lo tinggalin. Wow. Meaningful banget ya berarti. Iya. Ini kayak percakapan daging banget Kak. Ya buat kita yang belum tahu akan arah kehidupan gitu ya. Ternyata sekeras itu ya supaya muda. Namanya cinta tuh nggak bisa bermodal cinta. Tapi emang cinta itu harus karena Allah. Betul. Kalau lu sudah cinta karena Allah, kita tidak akan pernah berani menyakiti pasangan kita. Wow, keren loh, ini quotes banget loh ini Subaya Muda. Luar biasa banget ya tamu kita kali ini. Karena emang selain juga musisi tapi juga aktivis loh ya Subaya Muda. Aktivis di mana nih Kak? Aku founder dari IPIP, Ikatan Perempuan Indonesia Peduli. Wow. Terus aku Kabid Humas PBSI Jatim. Terus aku juga CEO dari AK Entertainment Indonesia. Terus aku juga Kabid Sosial PPJI. Wow. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia. Oke, kita hormat dulu sama suhu mungkin. Bukan suhu, belajar ya. Belajar aktif. Kayaknya kita generasi muda harus belajar banyak sama Kak Asri sih. Harus. Bukan belajar dari aku, belajar dari orang sosok-sosok yang menjadi inspirasi kita positif. Betul. Ya, yang positif, yang berdampak positif di lingkungan sekitar maupun di mana kita berada gitu. Wow, kenapa kayak gitu Kak? Karena menjadi sosok manusia itu apa sih yang kita cari? Selain keberkahan, pahala dari yang di atas. Wow, luar biasa. Ada nggak sih Kak, kan ini Kakak kan menjadi aktivis ya, mungkin boleh di-spill nih ke Subaya Muda pengalaman yang relate banget ya di kehidupan Kakak, sehingga Kakak tuh kayak ya ampun Tuhan terima kasih atas kehidupan ini gitu, kayak sampai bersyukur banget. Kira-kira apa tuh Kak? Boleh di-spill? Bersyukur banget aku sudah merasakan semuanya. Wow. Di usia aku yang sekarang, dari aku kecil sampai aku usia sekarang, up and down itu pasti ada. Benar. Tapi itu adalah pelajaran untuk aku menjadi sosok manusia yang lebih baik lagi. Wow. Yang terus struggle gitu, yang bertahan. Jadi yakinlah cuma Allah yang bisa bantu kita. Yang ada di samping kita tuh cuma Allah. Gak akan pernah ada orang lain, pasangan atau apapun yang akan ada di saat kita nanti mati selain Allah. Benar. Ih, subhanallah ya. Oke, aku langsung ini loh beristighfar karena aku kayak jauh dari Tuhan. Enggak lah. Aku kayak gini, kadang kan orang tuh menilai gini. Di saat kita dari tampilan luar maupun apa gitu, padahal kita tuh bisa menjadi orang yang positif di saat kita berlingkungan di circle kita tuh adalah positif. Benar-benar banget. Vibes-nya banget. Jadi kita benar-benar ya udah saling ngingetin. Oh aku belum bisa jadi gini. Ya udah. Suatu saat kamu akan bisa. Allah tuh akan gerakin hati manusia kok. Bener. Nggak mungkin kita dipaksa orang lain. Jangan dipaksa orang lain. Jangan karena keterpaksaan. Tapi kalau kita terpaksa karena Allah itu lebih baik. Gitu. Oke, ini Subaya Muda pasti banyak terinspirasi banget nih dari Kak Asri ya. Karena emang selain aktivis juga musisi. Yang balik lagi kita ke lagunya ya Kak ya. Ayu. Masalah apa sih tadi kita Kak sampai ke sana ke sini? Toxic relationship, yaitu di mana salahnya. Di mana gitu. dong? Nah, kalau misalnya dilihat dari liriknya nih Kak, bagian mana yang buat Kakak tuh kayak ini bagus banget nih. Racunnya itu ada di saat ref sama bridge-nya. Oke. Boleh itu spill sedikit. Di mana salahnya ku sebagai wanita? Wow. Katakan caranya ku dapatkan setia. Kemana aku harus pergi untuk kau kembali menyadari akulah cinta yang kau cari. Wah ini dalam banget ya Subaya Muda liriknya. Kayak ya bener sih kadang tuh wanita tuh sering disalahin ya Kak ya. Always kayak wanita tuh selalu salah. Kita
problem maker gitu. Padahal ya bisa dibilang problem maker itu si doi gitu gak sih? Ya tapi setiap manusia gitu. Iya benar. Merasa dirinya paling benar. Benar. Makanya di saat kita pisah, kita introspeksi. Bukannya kita menyalahkan orang, bukan. Tapi menyalahkan diri sendiri lebih baik, karena kita di situ akan menemukan kenyamanan dan ketenangan untuk kita hidup lanjut. Oh, emang lagunya tuh meaningful ya. Aku liriknya kayak dalam banget, itu sederhana tapi gampang gitu dipahami. Terus juga pembawaan juga Kak Asri juga luar biasa banget ya. Kalau misalnya sebagai muda closer lihat Kak Asrinya ini kayak merinding loh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih ya Kak. Wow, luar biasa banget. Nih kalau misalnya Kiki pengen spill, bukan Kiki yang spill, kakak yang spill. Next projectnya tuh sebenarnya pengen collab sama siapa yang benar-benar dinantikan nih Kak? Kalau aku tuh nggak pernah merasa pengen banget sih, nggak ada. Karena suatu kepengenan yang terlalu lebih itu kan nggak baik juga untuk kita gitu kan, mengecewakan. Takutnya orangnya nggak mau kan. Benar. Tapi next project adalah aku dengan lagu yang agak beat lagi gitu loh, yang ngebeat lagi. Karena kemarin kan udah single yang keempat itu ketiga itu Bohong, itu kan beat, tapi remake dari Deddy Dukun sama Mas Dian Pramana Putra. Nah itu beat, sekarang lagi mau beat lagi untuk menyambut tahun baru nanti. Oke, mungkin lebih ceria gitu ya. Lebih ceria gitu. Oke, kita tunggu ya Sebaya Muda next project dari Kak Asri itu sendiri. Thank you. Nah, harapan buat Sebaya Muda atau followers kakak dan fans kakak yang dengerin lagu kakak yang terbaru ini apa nih Kak? Semoga di mana salahnya ini bisa diterima dan dinikmati oleh semua pecinta musik Indonesia dimanapun berada, dan semua boleh sekarang bisa dengerin musik lagunya itu di Spotify, iTunes, Zouk, terus Langit Musik dan macam-macam semua digital platform musik Indonesia. Terus bisa lihat musik videonya juga di YouTube channel aku Asrilia. Dan tadi surprise banget, ternyata udah 190.000 dilihat, dan udah banyak DM juga inbox yang masuk di TikTok sama IG aku, mereka pakai dan katanya mereka relate banget gitu dengan kehidupan mereka, dan mereka katanya di saat lirik ref itu sama yang bridge itu yang aku ada di saat kamu tuh kan, itu benar-benar ada yang banyak banget merasakan itu. Terkadang di saat kita dari nol bersama, tiba-tiba di saat dia up udah langsung dilupakan. Itu yang ngerasa mereka banyak banget yang katanya itu relate banget gitu. Semoga semua pada suka dan musik ini diterima. Dan nantikan karya-karyaku selanjutnya. Siap, kita akan tunggu lagi kehadiran Kak Asri di Kalimaya Baskara. Thank you dengan banget next singlenya yang pasti lebih badas ya Kak. Amin insya Allah, amin insya Dan Allah. jangan lupa Sebaya Muda buat dengerin lagunya Kak Asri, yaitu Di Mana Salahnya, di semua platform musik udah tersedia ya Kak ya. Pokoknya ramein, spam Kak Asri, bilang jangan lupa kasih. request di Kalimaya Baskara. Betul, 102,10 ya. Iya, 102,1. Dan senang banget Kakak bisa hadir di Kalimaya Baskara. Aku yang senang banget dibolehin lagi di sini. Boleh banget, terbuka semuanya. Thank you Kiki. Iya, pokoknya kita tunggu lagi ya Kak, karena time is over, waktunya kita pamit undur diri. Thank you so much. Dan terima kasih buat Sebaya Muda yang udah stay tune, dan jangan lupa untuk stay tune lagi di next project Kak Asri. Thank you semuanya. Oke, satu kata buat Sebaya Muda nih Kak. Sehat, sukses dan bahagia selalu. Oke, terima Love you all. kasih. Wassalamualaikum. Wasuki Barson, 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.